wasilah majelis ini, mudah-mudahan kita semua jadi pahala jariah bagi beliau-beliau. Luar biasa ya, maaf ya jadi gotong meja dan kursi. Kalau udah umur segini kena angin tuh ya Allah. Ini langsung protes, kenapa sih? Saya kelahiran 91 Ibu. Ya. Seumuran? Kalau ada yang usianya di atas saya, berarti pahalanya lebih banyak dari saya. Kalau ada yang usianya di bawah saya, berarti dosanya lebih sedikit dari saya. Jadi mudah-mudahan jadi hamba yang baik ya. Bismillah. Apa tema judul kita hari ini? Menjadi insan yang tawadu. Insan itu manusia, berarti menjadi manusia yang tawadu. Tawadu kita tahu ya, rendah hati. Bukan, kalau orang Sunda suka dipelesetin tara mawa duit. Ya, nggak bawa duit. Nah, ini tawadu adalah perasaan rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah diri itu minderan. Aduh, saya mah apalah, hanya butiran debu, hanya butiran upil. Jadi ngerasa tidak percaya diri, minderan. Kalau rendah diri, kalau rendah hati, dia masih percaya diri, ya. Cuman bedanya dengan orang yang belagu, yang petantang petenteng, percaya dirinya orang beriman itu datangnya karena kita punya Allah yang maha kuat, ya. Kalau yang sombong, dia ngerasa percaya dirinya karena kan akunya yang hebat, bukan Allahnya yang hebat. Akunya jago, aku kan udah kuliah, aku kan udah latihan, aku kan udah belajar, aku kan tes IQ kemarin tinggi katanya, ya. Jadi didasarinya karena dirinya, bukan kepada pencipta dirinya. Itu kalau yang bedanya yang sombong sama yang percaya diri. Tawadu karena menyadari kekuatannya itu sebetulnya dari Allah, maka dia nggak akan berani untuk jadi sombong. Ya, dia sadar betul bahwa ya aku hamba, aku nggak bisa apa-apa kalau tidak ditolong Allah. Kadang cara untuk supaya kita bisa nyampe ke titik itunya adalah dengan cara ada doa-doa kita yang tidak dikabul. Ya, contoh lagi. Sebetulnya setiap kali kita berdoa, angkat tangan, kira-kira Allah udah tahu belum kita bakal ngomong apa? Pasti tahu ya. Tapi jangan mentang-mentang Allah maha tahu, jadi berdoanya teh, ya Allah, apal meureun, amin. Nggak boleh, nggak sopan ya. Ya Allah tahu kali, iya Allah maha tahu. Ya. Mentang-mentang besok doanya masih sama, jadi berdoa besoknya, ya Allah kayak kemarin, amin. Ada adabnya ya dalam berdoa. Dalam keadaan berwudu, setelah selesai sholat, menghadap ke kiblat, bersolawat dulu, ngaku dosa dulu. Lihat surat Al-Fatihah berapa ayat? 7. Permintaannya cuma di 2 ayat terakhir. Jadi 5 ayat pertamanya muji Allah dulu, mengagungkan Allah dulu, ya. Baru di terakhirnya ada permintaan, ya. Jadi ada adab-adabnya dengan suara lirih, dengan punya hati yang berkeyakinan ini akan didengar oleh Allah dan dikabul oleh Allah, ya. Nah, cuman pertanyaan tadi, kalau Allah udah tahu kita pengen doa apa, ngapain kita tetap berdoa? Kadang sampai diminta, Kak, berdoa itu katanya harus spesifik. Jadi kalau misalkan, ya Allah, saya pengen yang tinggi, putih, langsing, dikasihnya bihun. Ya, padahal maksudnya jodoh. Ya, habis nggak dibilang ya sama-sama tinggi, putih, langsing. Ya, bihun juga begitu ya nggak? Kalau kue tiaw kan agak gepeng dikit ya. Maka kenapa tetap mesti spesifik? Dan udah tahu Allah, kita tahu Allah maha mengetahui bakal ngomong apa kitanya, tapi kenapa tetap harus doa? Karena itulah esensi doa sebetulnya. Esensi doa itu adalah perasaan menghamba. Contoh, karena nanti kita akan mengalami hal-hal seperti ini. Contoh, ya Allah, masalah ini begitu besar, uang nggak ada, teman nggak ada yang mau bantu, tapi kok beres ya? Ternyata benar saya ini cuma seorang hamba. Kalau sudah Allah tolong, beres semuanya. Tunduk kan jadinya? Atau dibalik, ya Allah, kukira masalah ini tadinya kecil,
Uang punya, teman banyak, tapi kok nggak selesai-selesai masalah ini. Ternyata benar, saya cuma hamba. Kalau tidak Allah tolong, saya nggak bisa apa-apa. Jadi esensi doa itu harus ada sampai ke titik itu gitu. Karena bayangin kalau misalkan tanpa itu semua, setiap kepengen kita selalu terkabul jadi nyata, jujur. Bakal jadi punya sifat seburuk apa kita? Punten ya. Tanpa doanya selalu dikabul aja, ada oknum-oknum yang sampai istilahnya, kamu punya permintaan, sini minta saya yang doain. Kalau saya doa biasa dikabul. Atau enggak nih dah, saya tiupin ke air minum kamu minum, kamu gitu-gitu ya. Dicelupin jempolnya, diminum. Ada orang soleh betulan ada, yang punya karomah ada. Jadi tolong bedakan karomah sama jadi begini, kalau ada orang yang punya sesuatu yang di luar nalar, apapun lah ya, meramal, datengin hujan, bisa jalan di air, terbang, bisa mengubah upil menjadi emas, ya, apapun lah ya. Pilihannya cuma dua, satu karomah, dua diganggu atau dibantu bangsa jin. Udah itu aja dua, ya. Bedainnya gimana? Kalau karomah datang dari ketakwaan yang luar biasa. Bahkan kadang biasanya orangnya nggak tahu dia punya karomah. Kalaupun tahu, tidak akan memberitahu. Apalagi nyampe live YouTube memberikan pertunjukan, enggak. Karena takut orang nanti malah berdoanya ke dia. Itu ngerusak akidah orang. Dia sadar betul dia seorang hamba, karena kalau soleh betulan kan, sadar dia seorang hamba, tahu-tahu diberikan kelebihan yang tidak dia minta, dan satu lagi, tidak bisa dilatih kalau karomah itu, ya, maka tentu akan dipertunjukkan, ya, dan tentu karena datang dari ketakwaan pasti syar'i. Kalau dia perempuan, ngejaga dirinya dengan ya aturan-aturan syariat ya. Karena kalau misalnya punten ya, ngeramal dia kok, ramalannya tapi selalu benar, tapi punten. Katanya muslim tapi sholat enggak. Berhijab enggak. Ya. Dan yang lain-lain lah ya. Maka oke. Diganggu atau dibantu oleh bangsa jin. Ya. Ngapain kok jinnya ngegangguin atau ngebantuin? Oh, tidak ada yang gratis. Ya. Karena begini Bu, setan gak suka kita ngaji kayak begini ya. Betul? Tapi sulit bagi setan untuk ngegugurin pahala kita hari ini dengan cara apa misalkan. Beres ngaji kita langsung diajakin, dibisikin syaitan, kita ngerampok bang yuk rame-rame semuanya. Itu sulit. Sulit. Ya. Maka cara paling gampangnya gimana? Dirusak imannya. Gak apa-apa kamu pengajian. Gak apa-apa kamu sholat. Tapi kalau toko kamu sepi, datang ke mbah yang itu ya. Sana berangkat haji kalau perlu, ya. Tapi udah aneh, setiap kali akhirnya omset menurun, panik, mulai nyari dengan jalan-jalan. Wah, kayaknya harus pasang ini nih jimat. Oh, jangan, naudzubillah. Ya, karena rukun Islam ada berapa? Yang pertama syahadat ya. Ini krusial karena yang 2 sampai 5, sholat, zakat, puasa, haji itu adalah konsekuensi dari yang pertama. Andai ada orang yang dia badannya sholat, duitnya ngeluarin zakat, badannya juga berpuasa, dan setiap tahun berangkat haji, tapi tidak beriman kepada Allah, tidak meyakini Muhammad SAW adalah Rasulnya, dapat pahala tidak? Gak laku. Makanya setan paham betul, ini gak suka nih ibu-ibu pada ngaji, tapi juga akan sulit bagi setan bikin ibu abis ini pada ngerampok bareng-bareng. Susah. Kalau masih dibikin ngejulit bareng-bareng mungkin masih bisa. Atau nyampe rumah ketemu tetangga yang, dia rumahnya deket masjid kok gak pernah ke masjid, dibikin ngerasa diri lebih suci, lebih mulia, ngaco dia mah. Aku lebih baik daripada dirinya. Ya iblis juga ngomongnya gitu, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Ya.
Gak ada yang tahu bu orang itu kenapa nggak bisa ke pengajian kayak kita karena apa? Bisa jadi punten ya. Dia kerja dari gelap sampai gelap karena ternyata anak yatim. Jadi dia anak sulung dari 6 bersaudara, harus dia yang nanggung adik-adiknya. Makanya kerjanya harus lebih keras. 5 waktunya terjaga, Indonesia banyak masjid. Malamnya kita tidur, mungkin dia tahajud, gak ada yang tahu. Dan ketika dia harus bertanggung jawab atas anak adik-adiknya, kita yang bisa datang ke sini, punten. Ini hari kerja bu, ibu kok bisa-bisanya datang ke pengajian? Maka kadang ada yang menjawab, alhamdulillah suami saya mampu kok. Oh ya, ibu nggak harus bantuin, di luar sana ada loh istri yang bantuin dagangan suaminya. Ya alhamdulillah mampu. Kok bisa suaminya mampu? Alhamdulillah dulu kuliahnya tinggi, kuliahnya di puncak kali ya, jadi agak tinggi gitu. Ya. Kok bisa dulu kuliahnya tinggi? Ya alhamdulillah orang tua nih, mertua tuh mampu. Kok bisa Wak, mertua kamu mampu? Ya ujung-ujungnya dari Allah tuh, ya. Allah yang memberikan rezeki. Maka kita bisa datang ke pengajian hari ini karena Allah yang tolong atau kitanya yang soleh? Allah yang tolong. Allah nggak mau kita datang ke sini gampang loh bu. Kunci motor ibu dibikin hilang bisa. Ada yang kuncinya ada, motornya hilang ada. Iya. Ada yang kuncinya ada, motornya ada, ibunya yang hilang bisa. Ada yang motornya ada, kuncinya ada, ibunya ada, iman yang hilang. Ini lebih bahaya. Ya. Jadi, cara paling gampangnya gimana tadi bagi syaitan? Diganggu, dikasih was-was di hatinya. Ya. Sana silakan. Dimulai dengan misalkan yang kecil-kecil ya, jadi percaya dengan sesuatu yang nggak masuk akal, yang nggak ada landasannya. Mohon maaf ya. Zodiak, Shio. Kalau orang Chinese ada Shio. Shio apa? Shio Tumbila nggak ada ya. Jangan lagi baca-baca zodiak gitu ya. Itu mah statistik. Kamu kelihatannya ada masalah, pasti dah hirup ya. Nggak mungkin nggak ada masalah. Masalah kamu kelihatannya dari orang terdekat. Ya karena dekat, coba jauh nggak kenal, mana bisa dia bikin masalah ke saya. Ya, jangan percaya. Ya, statistik. Dan naudzubillah ya, merusak akidah. Ya, apalagi yang kecil-kecil, yang ringan-ringan. Jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Jangan percaya bu, betulan. Jangankan yang tengah, yang moto dia pasti mati itu. Liatin aja. Yang nggak ikut pemotretan di rumah nggak ngapa-ngapain, ujung-ujungnya mati juga nggak? Mati nggak apa-apa, mati mah wajib. Ya, tapi kan mati itu yang penting husnul khotimah, betul? Nah husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa? Beda nggak? Kok matinya karena COVID, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir, aman itu. Daripada kok meninggalnya di masjid, Masya Allah, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker, jatuh dia ketimpa. Speaker tinggi biasanya bu, jatuh kecengklak. Ya, maka nggak jadi aman. Makanya mudah-mudahan selalu beramal yang baik. Apalagi bu kalau sakit minum obat, yang nyembuhin obat atau Allah? Iya, jadi jangan. Kan kita mah kadang begitu, aduh, mana nih obat andalan saya? Begitu sembuh, yang dipuji apa? Emang dahsyat ini Paramek tuh, Paramek yang di. Yang nyembuhin, oh. Meskipun itu sampai foto di Parameknya diganti pakai muka ibu lagi begini, tetap aja yang nyembuhin, oh. Ya, berdoa dulu ke Allah, baru minum obat. Ya, ikhtiarnya begitu. Apalagi jangan lagi percaya, oh kalau kejatuhan cicak nanti bakal sial. Ibu kejatuhan buaya nggak akan sial ibu ya. Gimana buaya ada di atapnya ibu ya. Kok tapi semenjak kejatuhan cicak saya kepleset tadi di depan. Untung kepleset. Kalau tetap berangkat kerja bisa jadi kamu kelindes truk, nggak ada yang tahu. Tapi kan kok sakit saya kepleset, gugurin dosa. Semua kepahitan kan ujungnya dua. Kalau nggak gugurin dosa,
Kalau tidak menggugurkan dosa, pasti meninggikan derajat. Ya. Habis ngintip, tahu-tahu kecolok matanya, gugurin dosa ngintipnya itu. Betul. Apalagi, jadi seperti itu ya. Tahu kisahnya Yana nggak, Bu? Nggak tahu ya. Ini mah ambil hikmahnya, Bu ya. Dulu ada orang namanya Yana. Dia naik motor lewat Cadas Pangeran ke arah Sumedang. Cadas Pangeran tuh kelak-kelok, kiri kanannya hutan. Dia sambil WA istrinya, ngaku katanya lagi diikutin orang. Kalau nanti aku nggak balas lagi, takutnya aku terjadi sesuatu ya. Tahu-tahu yang tadi kan kalau WA itu kalau terkirim centang biru 2 ya. Nah ini jadi cuma centang 1, kayak handphonenya mati. Istrinya panik ngejar, dicari ke Cadas Pangeran, ketemu Bu, motornya di pinggir jalan tapi orangnya nggak ada. Itu Bu, apa yang terjadi. Indonesia ini masih kayak begini tingkatnya ya. Langsung banyak dukun-dukun sok tahu pada live YouTube di situ Bu. Sok-sokan kesurupan. Kemana si Yana? Aing orai koneng gitu. Dia sedang saya culik. Nanaonan. Nanti dukun yang lain ganti live, ganti bukan orai koneng, aing biawak hejo. Beberapa hari kemudian, si Yananya tiba-tiba muncul di polsek di Cirebon. Untuk di Jawa Barat, terutama daerah-daerah yang Priangan ya, Sunda ya, itu rame. Waktu itu ceritanya rame. Jadi sampai ditanya sama polisinya, bener kamu diculik sama orai koneng? Si Yananya bingung, diculik naon, Mbak? Terus kenapa? Kemana kamu hilang selama ini? Iya, saya teh punya utang jadi kabur. Sekarang ongkosnya habis, Pak. Minta tolong diongkosin pulang lagi. Ibu tahu itu dukun se-Jawa Barat kena prank sama si Yana. Cuman kan mirisnya apa, Bu? Masih ada yang percaya. Masih ada yang percaya. Ada anak kecil megang batu disambar petir di Jawa Timur, selamat. Batunya dianggap bisa nyembuhin orang. Orang datang bawa air ke situ. Tahu batu ponari tahu? Jadi kalau ibu bawa air dicelupin batunya dia, namanya jadi ponari sweat katanya. Oh, udah ganti ya. Ini merusak akidah. Izin sebelum masuk ke bab tawadu lagi, kita bahas akidah dulu ya. Karena tidak mungkin orang bisa menjadi tawadu kalau misalkan tidak didasari iman yang benar kepada Allah. Ya. Dan ini juga ada lagi ya Bu. Ada kejadian, ada guru kami, dia ngaji di keluarga besar gitu Bu, di rumahan. Jadi private khusus untuk keluarga besar itu. Ada satu pemuda di keluarga itu yang biasanya ikut ngaji, jadi nggak pernah ikut lagi. Nanyalah ke ibunya, anak ibu kemana? Kuliah di luar kota ya, jadi nggak kos, nggak bisa ikut ngaji. Ibunya jawab, ada tuh di kamar. Kok nggak ikut ngaji? Biasa rajin ikut. Ibunya ngejawab kayak begini, si anak itu lagi kesurupan arwah si kakek. Arwah si kakek? Ibu tahu dari mana itu arwahnya si kakek? Kan dia ketemu si kakek waktu masih bayi, gak kenal. Tapi sekarang ditanya segala hal apapun tentang si kakek, dia tahu. Berarti itu rohnya si kakek kan? Wah, kebanyakan nonton film ini sih Ibu. Akhirnya dijelasin ya, Ibu, orang sudah meninggal itu, dia sudah gak ada di alam ini. Dia sudah pindah alam, dia sudah di alam barzakh namanya, alam kubur. Kalau dia soleh, dia sedang menikmati sampai nanti datang hari kiamat. Kalau dia tidak soleh, dia sedang menjalani hukuman, siksa kubur, gara-gara kelakuan dia di dunia. Ditanya lagi, tapi siapa itu yang masuk ke dalam si anak itu? Logatnya berubah, tahu segala hal tentang si kakek yang padahal dia nggak ketemu si kakek, dia masih bayi. Jadi Bu, manusia itu ketika lahir tidak hanya didampingi oleh malaikat pencatat amal, tapi juga oleh dari bangsa jin. Disebutnya Qarin. Qarin dalam bahasa Arab itu artinya sebetulnya sahabat. Sebagaimana di Indonesia ada berapa istilah untuk sahabat. Di bahasa Arab sekitar 14 kata. Di Indonesia kan teman, sahabat, besti, ya, kawan, ya. Ya, di bahasa Jawa ada konco.
di apa Sunda babaturan gitu ya. Nah, di bahasa Arab itu ada 14 dan itu berdasarkan kedekatannya ya. Kan beda kan teman sama sahabat. Teman mungkin kita mikirnya oh kenal di tempat kerja kali ya. Kalau sahabat kan kayak yang udah satu grup WA lah kira-kira ya. Lebih kayak gitu. Nah, qarin ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi kalau ada manusia seakrab-akrabnya sama manusia, contoh suami istri, tetap aja kayaknya dia tidak mungkin 24 jam bareng-bareng terus ya kan. Contoh ibu lagi di toilet, lagi buang air, nggak mungkin ditemenin si bapak ya nggak. Semangat ibu, kan geluh ya. Jadi ke situ najis ya. Maka kalau qarin dari lahir sampai ke meninggal ngikutin. Nah, dia juga bangsa jin dan jin kata Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Bahwa sama seperti manusia, jin juga diciptakan untuk beribadah. Nah, kayak manusia juga ada yang taat, ada yang tidak taat. Jin ada yang taat, juga ada yang tidak taat. Pas orangnya meninggal ya Bu, ya wafat. Terus ya bahasa anak mudanya apa? Gabut kali ya jinnya ya. Akhirnya dia gimana? Dan dia ternyata tidak jin yang bertakwa, maka dia berusaha mengganggu orang-orang yang anak-anaknya setelahnya. Efek sampingnya apa? Ini keluarga yang tadinya kalau ada masalah ambil wudhu, sujud. Sekarang kalau ada masalah nunggu si anak itu kesurupan. Untuk nanya kepada yang dia yakini sebagai arwah si kakek. Fitnah yang besar bukan? Rusak nggak akidahnya? Ya. Nah itu juga hati-hati. Ibu lewat tempat sepi, nggak usah perlu bilang, punten ya mbak, saya nggak ganggu. Nggak usah bu. Betulan. Kok katanya jin tadi ada? Ada, tapi Allah nggak ngizinin dia ngapa-ngapain kita, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Masalahnya urusan sama jin itu, dia bisa ngerti kita takutnya apa. Pernah ada. Ibu tahu anak-anak indigo? Kalau IndiHome, internet ya itu ya. Saya kira Indigo itu kalau sedang pergi. Kalau di rumah IndiHome dia. Ya. Sama Bu, itu juga bukan kelebihan ya. Izin mohon maaf kalau ternyata kok anak saya suka gitu, suka ngobrol sendiri. Punten, bukan kelebihan, tapi sedang diganggu. Tujuannya apa? Ya kayak tadi. Seolah-olah dia dikasih tahu sesuatu yang jin bisa ngelihat. Kita tahu nanti kalau kalian baca surat ke-72, surat jin, dia bisa mencuri info dengar dari, bahkan dulu bisa mencuri info dari langit, mendengarkan percakapan Allah dengan para malaikat, walaupun akhirnya ditutup dan dikejar panah api. Ya, kalau menurut surat jin. Nah, lalu dia menyampaikan kepada itu dukun-dukun yang dia bekerja sama. Jadi kalau misalkan ada dukun yang istilahnya bisa tahu yang padahal sesuatu yang goib, ya karena memang dikasih tahu sama bangsa jinnya. Tapi Nabi menambahkan, dia menambahkan 100 kebohongan lainnya. Coba bayangin, berarti kan banyak bohongnya, banyak jujurnya. Bohong. Karena jin yang betul-betul soleh asli, dia nggak akan mau kerjasama sama manusia. Ngapain? Nggak akan mau. Cuman dibayar pakai naon darah ayam gituannya, nggak akan mau. Tujuannya satu, kan setan lah yang paling tertawa terbahak-bahak ketika ngelihat, ya Allah ini manusia demi pengen kaya dia bela-belain. Kadang ritualnya aneh-aneh, suruh gali kuburan, udah gitu gigit jempol jenazahnya. Ada yang gitu-gitu. Kalau ke daerah-daerah suka dengar aja, ya. Na'udzubillah. Ada yang harus bertapa di tempat gelap. Sampai kalau Ustadz Muhammad Faizar bilang pernah ada yang caranya itu harus dikubur sisa kepalanya doang. Ya, udah berapa malam di situ. Ngakak nggak setan ngelihatnya? Hahaha, bodoh pisan ini manusia. Dia punya Tuhan yang maha kaya. Dia punya petunjuk dari Nabi dan para sahabatnya bagaimana cara menjadi kaya secara halal dan berkah. Dia malah milih kayak gitu, bela-belain. Na'udzubillah. Rusak akidah. Rusak akidah boro-boro menjadi tawadu, gak akan bisa. Ya. Jadi
Naudzubillah ya, jangan ada yang percaya lagi kepada yang gitu-gitu. Mahal bu, akidah bu, naudzubillah bu. Kita tahu ya iman itu amat sangat penting. Hilang iman nggak cuman kehilangan kebahagiaan setelah mati, ketika hidup aja orang nggak ada iman, stres wae. Iman makin kuat, lihat para nabi, masalah banyak, pahala banyak, dosa maksum, ujian berat banget, tetap bahagia, tetap nggak ada nabi yang pundungan, nggak ada yang nabi yang menyesal dirinya dijadikan nabi, terus kesel sama umatnya sendiri, dendam, nggak ada, tetap aja jadi orang baik, ya, bahagia dan membahagiakan. Jadi ini juga izin mengingatkan untuk tadi ya, kita jaga akidahnya. Udah jangan lagi percaya yang ramalan, yang apa. Kok tapi betulan ada ya, itu ya ada orang yang istilahnya bisa manggil hujan katanya. Ibu baca surat ke-27 An-Naml. Itu kan kisah Nabi Sulaiman. Di situ kan ketika akhirnya menikah dengan Ratu Bilqis, terus kan anak buahnya Nabi Sulaiman itu rebutan untuk memindahkan singgasana istrinya. Ya. Lalu ketika yang pertama, qala Ifrit, berkata Ifrit, aku bisa memindahkan singgasana istrimu itu bahkan sebelum engkau dari duduk menuju berdiri. Ya. Lalu berkata lagi orang yang diajari kitab, dia berkata, aku bisa memindahkannya bahkan sebelum engkau dari nutup mata sampai kebuka mata. Ya. Yuk kita lihat deh ayatnya ya. Saya izin ayat keberapa lupa, izin sambil lihat lagi dulu Qurannya, tapi Quran surat 27 An-Naml. Dan itu pun ditegaskan di Al-Baqarah ayat 102 ya, bahwa Sulaiman itu tidak kafir. Justru dia adalah Nabi Allah. Kalaupun ada jin yang tunduk kepadanya, Allah yang menundukkan. Ya. Kita lihat Quran surat 27. Qala Ifrit. Nah ini burung hudhud akhirnya menikah. Terus di ayat nih, dimulai dari ayat ke-38. Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Ayat 39-nya, qala Ifritun, Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Jadi ini jadi dalil bahwa memang bangsa jin punya kemampuan menggerakkan barang. Walaupun ada jin yang mampu, ada yang tidak mampu. Makanya punten ya, kalau awan kan bentuknya tidak padat, singgasana aja bisa diteleportasi gitu istilahnya. Ini kalau kita beriman kepada ayat ya. Ya memang kalau ada tukang pawang hujan yang dia diganggu sama bangsa jin, yang jelas adalah kesyirikan, ya bisa digeser itu awan. Ya. Cuman ya kita jangan malah jadi mengimani, oh berarti dia hebat. Enggak, tetap aja. Kita kan juga punya senjata yang sama. Doa, ya Allah jangan hujan. Udah bismillah. Hamba pengen memuliakan tamu hamba ya Allah. Gak punya tempat untuk nyewa gedung, ini mau gak mau outdoor. Hamba mohon ya Allah ditahan dulu hujannya, atau turunkan hujan di tempat lain yang juga membutuhkan. Bisa, bismillah. Allah dengar gak? Jangan kadang-kadang yang jadi pembedanya adalah ya kadang kita kan gak yakin sama kita doa sendiri ya. Dan kadang doa kita juga kadang kehalangan oleh dosa sendiri ya. Jadi belum tentu kekabul. Ya. Jadi ini mudah-mudahan juga jadi jawaban pertanyaan kalau misalnya ada yang berkata, oh kok itu ada yang di dalam tubuhnya ada silet, ada paku, ada apa? Sehingga sana bisa dipindahin ke bangsa jin. Tapi tetap kita balik lagi berlindung ke Allah. Gini ya Bu, urusan jadi ngebahas goib nggak apa-apa ya, sebentar ya, sebelum ketawa dulu lagi ya. Jadi gini, sesuatu yang berurusan dengan jin itu ibarat gini Bu, kalau kita di rumah ada kecoa sama tikus, itu pasti diundang oleh kotor, betul ya? Gimana cara memberantas kecoa dan lalernya? Satu, dengan cara semprotan serangga. Memang mati. Tapi kalau rumahnya masih banyak sampah, datang lagi nggak? Gitu, ya. Jadi jin ngeganggu manusia itu
Ibarat tadi lalar dan tikusnya itu jin ya, nggak ganggu manusia itu, ada pintunya. Pintu paling besarnya apa? Dosa manusia. Makanya cara terbaik untuk ngebersihinnya gimana? Bersihkan dosanya sampai jin sama laler, sampai jinnya juga malas gitu istilahnya gangguin kita. Sama kayak tadi nih, kita pengen bilang laler sama tikusnya. Cara terbaiknya gimana? Semprotan anti serangga setiap hari atau bersihin sampahnya sampai benar-benar bersih? Bersihin. Ya. Cuman kan fitnahnya seperti itu ya. Ketika akhirnya naudzubillah ngaji nggak ngerti, maksiat jalan, tahu-tahu mohon maaf, disantet orang gitu, dijahatin orang. Betul sih datang ke ustadz ya. Di ruqyah, ada ruqyah syar'i, tapi cara terbaiknya kan kalau mau jujur dibersihin sendiri. Kita yang bersihin sendiri. Ayo atau jadi yang bertakwa. Punten ya, pernah dengar lihat videonya dan banyak yang sudah mengakui orang-orang yang dulunya pernah menjadi praktisi seperti itu. Contoh pakai susuk biar naksir orang. Ketika digunakan kepada orang yang punten soleh betulan, nggak mempan. Yang biasanya kena dengan yang apa istilahnya, susuk, jaran goyang, apalagi teh bulu perindu gitu ya, yang bikin pada naksir, nggak perlu tahu istilahnya sih, dah itu mah beda-beda. Nah, punten, biasanya punten si korbannya juga ya sholat enggak, maksiat iya, ya karena sekali lagi syaitan dari golongan bangsa jin ngeganggu manusia itu ada pintunya. Pintu terbesarnya adalah kemaksiatan orang itu. Makin sering dia maksiat, makin mudah diganggu. Dan makin sering maksiat kan makin gak yakin sama Allah. Ya, pintu terbesar untuk menutupnya gimana? Takwa. Sama memperbanyak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Makin gak betah si jin itu untuk ngegangguin. Ya, gangguin. Kok gimana kok kalau misalnya kita udah hidup bener lurus, tahu-tahu beneran kena santet, mati betulan lagi. Ya, Bismillah. Gak mungkin gak sia-sia itu di sisi Allah. Pasti membersihkan dari sekian banyak dosa. Orang dia hidup lurus tahu-tahu dijahatin kok. Sama ya para nabi juga hidup lurus dijahatin orang. Terhinakan kah? Enggak, tambah mulia derajatnya. Ya. Jadi seperti itu ya. Kalau pengen buka surat 14 ayat 22, Bu. Surat 14 ayat 22. Udah ketemu? Udah ketemu? Ini ayat tentang apa? Ini adalah khotbahnya setan di hari akhir. Mudah-mudahan menyadarkan kita ya. Mau dibaca nggak Arabnya? Baca yuk sama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum adzabun alim. Perhatikan. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Udah mati semua, Bu. Hisab udah beres. Ketentuan udah keluar nih. Kita masuk surga atau neraka. Setan bakal ngomong kayak begini. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Ya. Beliau menyebutkan, setan menyebutkan bahwa Allah itu benar. Janjinya benar. Dan aku pun janji juga kepada kamu. Tetapi aku menyalahinya. Kalau bahasa kitanya mah, aku juga janji kepada kamu. Tapi bohong. Ya, kegocek, ketipu. Ya. Aku ngajakin kamu ke dukun. Aku ngajakin kamu. Ya, dia nurut. Aku bohongin. Ya, bahasa kitanya gitu ya. Tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Melainkan sekedar aku menyeru kamu. Lalu kamu mematuhi seruanku.
Setannya berkata, aku nggak punya kuasa apa-apa terhadap kamu. Kalau aku bisikin kamu untuk gak mau sholat, terus kamu tetap sholat, emang aku bisa apa? Ibu dijambak gitu waktu lagi wudhu, disliding, dicubit ginjalnya, ditendang waktu lagi ruku. Ada yang kayak gitu? Gak ada. Dengan tegas setannya mengatakan, aku gak punya kuasa terhadap kamu manusia. Bu, ibu kalau di rumah nyalain murotal 24 jam bu, setan betah gak? Enggak. Senggak betah-betahnya dia mencet tombol matiin sendiri aja gak bisa bu. Coba tiap dinyalain ada yang matiin, kaget juga bu. Ngejeplak tiba-tiba saklarnya. Enggak. Paling cuma bisa ngasih was-was kan. Bosen nih Quran melulu. Bosen nih Quran melulu, ganti dong yang lain. Kalau kita nggak mau emang gimana? Dibanting gitu murotalnya? Enggak. Lemah. Betul firman Allah di Quran surat 4 An-Nisa ayat 76. Inna kaida syaitoni kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan baru jadi kuat? Kalau kita ladenin. Makanya jangan diladenin. Coba tuh WA mantan kamu. Oh jangan diladenin. WA nyambung. Oh repot itu ya. Ketemuan. Oh udah tambah ngaco. Ya. Tapi kalau dari awal udah gak diladenin. Siapa dia? Ya. Belum timbul rasa-rasa ya gak? Nggak CLBK non ya, cepat lari bau kentut. Bukan ya. Lihat lanjutin lagi ya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu yang nurut. Tokonya sepi ya. Tuh katanya mbah yang itu rame. Kamu nggak yang datang ke sana? Apa saya paksa-paksa? Saya seret kamu gitu, saya jambak? Enggak, kamu datang sendiri kan ke dukun itu. Ya, tuh perempuan tuh cantik, deketin. Kamu sendiri kan yang nge-WA perempuan itu. Gak bisa apa-apa. Gak dipaksa sama setan. Makanya dilanjutin. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Tuh kata setan, kalau gitu kamu gak usah nyalahin saya. Salahinlah diri sendiri. Ada yang saya goda gak mau nurut. Dia yang bahagia di surga. Kamu yang mau nurut, salah kamu dong. Nyebelin gak nih setan? Ya. Udah dia yang ngomporin gitu. Aduh ya Allah. Cercalah dirimu sendiri, jangan cerca aku. Idih. Ya juga dah, emang kita yang nurut ya gak? Kita gak nurut juga gak dijambak sama setannya. Ya. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Gak bisa saling tolong. Nanti ketika akhirnya kita jatuhkan neraka, jinnya bisa nolongin? Boro-boro. Dia juga lagi repot dihukum sama Allah. Ya. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Seolah-olah bilang, kapan aku pernah bilang perbuatan yang aku suruh ke kamu itu perbuatan baik dan benar? Gak pernah kan? Gak pernah. Iya. Aku gak pernah membenarkan. Sungguh orang yang zolim akan mendapat siksaan yang pedih. Malah bilang, syukurin kamu bakal disiksa pedih. Suruh siapa nurut? Ah ya Allah. Digocek bro, itu mah asli. Ya. Kayu yuk, jangan diturutin. Lawan. Karena sebetulnya kayak tadi, setiap kali ada was-was datang ngajakin maksiat, terus kita nggak maksiat, apakah badan kita meriang, kepala kita benjol, tubuh kita berdarah-darah? Enggak. Akhirnya kita sendiri yang nurut dengan rela. Terus kan kita suka nyalahin setan ya nggak? Saya digoda syaitan kok. Aing deui kata dia ya. Padahal bisa jadi orang saya lagi libur, orang kamu yang pengen ya. Apa bedanya jin sama syaitan? Betul ya. Jadi gini ya. Allah nyiptain makhluk dari malaikat namanya, dari cahaya namanya malaikat. Kalau dari tanah namanya manusia. Kalau dari api jin. Jin ada yang nurut kepada Allah, ada yang tidak nurut. Yang membangkang disebutnya iblis, ya. Aba wastakbar, ya. Li Adam fasajadu ila iblis, ya. Nah, tidak disuruh nyuruh sujud kepada Adam, dia membangkang, ya. Iblis, ya. Berarti tadi syaitan apa? Syaitan itu betul lebih ke sifat. Jadi kalau manusia punya sifat yang membangkang, dia berarti punya sifat setan juga. Makanya ketika kita berlindung dari godaan syaitan,
Oke, syaitannya dari mana? Dari dua, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Setan dari golongan jin gitu, cuma bisa ngasih was-was. Yang repot, setan dari golongan manusia bisa nyekek kita, Bu. Ya. Gitu ya. Ini dicatat ya ayatnya. Ini surat 14 Ibrahim ayat 22. Mangga kalau mau ikut di-share. Karena menyadarkan dah ini harus. Kan kita makan kadang tergelincir untuk berani berbuat maksiat karena meyakini, wah iya ya saya kalau ke dukun itu betulan bisa kaya, wah iya ya karir saya bisa melonjak. Di hari akhir setannya bakal nyalah-nyalahin kita sendiri, ya, mengakui Allahnya yang benar, dianya yang salah, dan salah kamu suruh siapa nurut, aku bisa apa kalau kamu nggak mau nurut, ya. Baik, itu belajar akidahnya ya. Sisanya maka nanti meyakini ketika akhirnya yang paling penting itu tujuan sih Bu ya. Makanya kalau suka ada yang nanya kenapa ada orang dia ngaji tahu dalil tapi ya punten omongannya nyakitin ya, dan memang naudzubillah masih berbuat zolim gitu ya, tidak seperti apa yang dia sampaikan di ceramahnya atau apa yang dia pelajari di majelis ilmunya. Kalau kata guru kami, alasan paling kuatnya adalah salah niatnya. Ya. Tujuan kita ngaji apa sih Bu kalau mau jujur? Ridho Allah dan yang lain-lain. Tapi selain itu semua, tambahkan satu niatan ini ya. Tujuan kita ngaji itu untuk makin jago mencari kesalahan diri sendiri. Bukan makin jago nyari kesalahan orang lain. Aku tuh bilang, kadang ada yang akhirnya hijrah. Tapi bedanya sebelum hijrah, yang dicaci maki temen tongkrongannya. Setelah hijrah yang dicaci maki ustadznya, gara-gara beda dalil aja. Ya. Padahal dia dapat dalilnya juga dari story Instagram orang. Sedangkan ustadznya mengambil keputusan yang berbeda dengan dirinya, karena benar-benar sudah menghatamkan 6 kitab hadis yang jadi rujukan utama. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Total 30 ribuan hadis. Kuat kita baca 30 ribu hadis. Tahu hadis juga kadang dari status orang. Ya. Begitu beda, langsung seenaknya menyakiti, memvonis. Kalau pengen ambil 2 kisah ini ya dari hadis sahih nyata. Yang pertama, di sini kita akan belajar tentang bagaimana mengelola biar supaya tidak sombong, tidak dan menjadi tawadu. Bismillah insyaallah. Yang pertama, ada orang namanya dulu Abdurrahman ibnu Muljam. Pernah dengar nama ini? Siapa dia? Ini orang jahat Bu. Dia adalah yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ngebunuhnya pun sambil baca ayat Al-Quran. Quran surat 61 As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Ya. Mereka adalah orang-orang yang disebut orang-orang Khawarij. Pada dengar istilah itu? Di zamannya Sayyidina Ali, ini banyak ketika beliau menjadi pemimpin, jadi Amirul Mukminin, ada fitnah. Nabi sudah mengingatkan akan ada orang seperti ini. Nabi mengingatkannya seperti apa? Akan ada golongan orang yang sholat kalian gak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Ini kaliannya bukan ke kita ya Bu, ke para sahabat yang kita tahu kualitas ibadahnya kayak gimana. Tapi Nabi udah ngingetin, sholat kalian, hei para sahabatku, gak ada apa-apanya dibanding orang-orang Khawarij itu. Kenapa? Mereka orang-orang Khawarij itu sholat sampai jidatnya berdarah-darah. Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibanding bacaan mereka. Mereka baca Quran sampai suara parau, serak. Tapi Nabi menambahkan, tapi keimanan mereka melenceng seperti melesatnya anak panah. Yang dibacanya hanya nyampai tenggorokannya, tidak sampai ke hatinya. Dan kalau aku masih hidup ketika ada mereka, aku yang akan memeranginya. Dan mereka jenis-jenis orang yang paling dibenci sama Allah. Ya.
Di zaman Nabi udah ada yang seperti itu. Pernah suatu ketika Nabi dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang, maka Nabi kan punya pertimbangan ya. Ini ada nih harta yang saya alokasikan dari ghanimah untuk supaya merayu petinggi-petinggi orang kafir ini supaya mau masuk Islam. Jadi ada jatah yang memang diambil lebih banyak untuk mereka. Tiba-tiba datang orang-orang yang seperti ini dan berkata, "Hei Muhammad, bertakwalah kepada Allah." Coba Rasul kayak gituin sama dia. Nabi jawab, "Kalau bukan aku yang paling bertakwa, siapa lagi?" Tanpa tahu apa keputusan Nabi, kenapa dibaginya kayak gitu. Terus dia nggak kebagian, ngatain Rasul kayak gitu, "Hei Muhammad, bertakwa kamu kepada Allah." Nabinya digituin coba. Ya. Dan ini tambah banyak di zamannya Sayyidina Ali. Sampai di tingkatan kan sampai di tingkatan separah itu. Selevel sepupu Nabi, Sayyidina Ali, dan juga menantu Nabi, suaminya dari Fatimah, dianggap kafir dan dibunuh. Uniknya, Bu, ketika Abdurrahman ibnu Muljam ini di kisos ya, dipotong dulu kedua tangannya, dia diam saja sambil zikir. Dipotong kedua kakinya, dia diam saja, masih sambil zikir. Ketika akan dipotong lidahnya, baru dia mohon-mohon. Kenapa tangan kaki dipotong diam aja, diminta lidah dipotong, dia baru berhenti mohon-mohon. Dia malah jawab kayak begini, "Karena aku tidak ingin mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah." Segitu ahli zikirnya, Bu. Tapi tolong perhatikan, ini adalah jenis manusia yang paling Nabi perangi dan juga dibenci sama Allah. Jangan tanya bagaimana sholatnya, berapa rakaat yang diperlukan sampai jidat berdarah-darah. Jangan tanya bacaan Qurannya, tapi itu dia. Ini mesti jadi renungan ya, kita ngaji selama ini jadi seperti apa? Ngubah diri kita nggak? Jangan-jangan naudzubillah, udah rajin ngaji, tapi makin jago kayak gitu. Selevel Nabi aja dipermasalahkan. Ya. Pindah ke hadis yang lain ya. Nabi dengan para sahabat diriwayatkan, karena panjang saya sampaikan dalam bentuk kisah ya, cerita. Nabi dan para sahabat kumpul di masjid Nabi. Tiba-tiba Nabi berkata ke pintu, akan ada seorang ahli surga. Nah, ini lebih terkenal hadisnya. Masuklah seseorang yang bahkan tidak disebutkan di hadis tersebut namanya siapa. Cuma digambarkan seorang muslim, bapak-bapak biasa dengan jenggot basah habis wudhu. Jadi bukan sahabat-sahabat yang namanya terkenal kita hafal banyak ya. Dan itu disebut oleh Nabi 3 hari berturut-turut. Maka anaknya Amr bin As, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As, dia minta ke orang yang disebut ahli surga itu, "Aku ada masalah dengan ayahku, bolehkah aku menginap di rumahmu?" Tujuannya pengen tahu amalan dia apa sampai Nabi sebut sebagai ahli surga. Setelah nginap 3 hari berturut-turut, ternyata tidak ditemukan punya amalan spesial. Sholatnya yang wajib aja. Bacaan Qurannya bukan seperti bacaan Quran para sahabat yang hafalannya banyak dan bacaannya indah. Standar. Ketika akhirnya tidak mendapati, dia akhirnya jujur, "Sebetulnya saya nggak ada masalah dengan ayahku. Aku cuma penasaran kenapa Nabi menyebutkan engkau sebagai seorang ahli surga 3 hari berturut-turut." Ya, orang ini jawab, "Seperti yang kau lihat, ibadah saya segini-gininya. Tidak ada yang saya tambah, tidak ada yang saya kurang. Tapi ini dia. Aku tidak pernah tidur dalam keadaan belum memaafkan orang-orang yang menyakitiku. Gak pernah pengen nikmat orang hilang. Gak pernah dengki. Iya, ibadahnya gak seperti yang Khawarij tadi, tapi mengubah hatinya." Bisa jadi yang jadi perbedaan apa? Tujuan dia ngaji dan ngejar Allahnya apa sejauh ini? Gak semua orang sanggup untuk ngapalin Quran segitu banyak. Berjam-jam berdiri tahajud gak semua sanggup. Ada yang udah punya masalah lutut, ya, gak bisa ibadah sekuat itu. Tapi ketika niatnya benar, Allah ubah hatinya. Hasil. Karena yuk, ambil waktu duduk sendirian, kalau bisa lagi tahajud, duduk mikirin. Sambil ngobrol aja sama Allah, "Ya Allah, sejauh ini aku ngaji udah jadi orang kayak apa ya? Berubah jadi baik gak?" Ya, karena sekali lagi, salah satu tujuan kita ngaji adalah makin jago nyari kekurangan diri, bukan makin jago nyari kekurangan orang.
Udah meninggal nggak ditanya kekurangan orang atau udah? Ditanya kekurangan masing-masing. Bu, jangan punya mata kayak lalat ya. Lalat itu mau ditaruhnya di taman bunga pun dia tetap pergi nyari sampah. Jadi kalau misalnya ada orang kumpul di tempat orang baik kayak begini, orang pada ngaji, tetap tuh yang dicari kurangnya. Si Koko salah tuh dalilnya. Si ibu itu nggak matching tuh kerudungnya. Perkara kerudungnya kena sih gelo. Si ibu itu bojigong. Udah ya, jangan. Alhamdulillah di sini mah ASEAN, nggak akan keringetan, jadi nggak akan bau ketek. Udah ya, jangan. Na'udzubillah. Dulu Buya Hamka tahu? Beliau pernah diajak ngobrol orang. Kalau dapat ceritanya ya, kisahnya seperti ini. Tiba-tiba ada orang bilang ke beliau, "Wahai Buya, saya udah pernah ke Arab. Ternyata di Arab masih ada maksiat." Buya Hamka jawab apa? "Saya juga pernah ke Amerika. Ternyata di sana banyak orang baik, orang soleh." Buya ngaco. Ini Amerika. Nggak mungkin di sana malah banyak orang baik. Gimana kita nyarinya? Kata Buya Hamka. Kalau kita sibuk nyari yang baik-baik, akan selalu menemukan kebaikan. Tapi kalau emang hati kita udah dengki, buruk, kotor, tiba-tiba ada yang ngasih, "Kau silakan diminum, racun ya." Suzon aja bawaannya. Capek gak sih? Capek, Bu. Na'udzubillah. Ya. Maka, udah yuk enak hati bersih. Kok tapi dia beneran ngeracun? Gara-gara kita terlalu husnuzon? Jadi kan kita nggak tahu. Kalau kata Allah kita nggak akan mati lewat racun itu gampang. Dibikin kita nggak jadi makan, tahu-tahu harus buru-buru berangkat. Gampang. Kalau emang belum waktunya, ya tenang aja. Ada orang udah tiduran di rel, Bu. Keretanya udah lewat masih nggak mati, coba. Nah keretanya lewat di rel sebelahnya ya, jadi akan salah info ya. Ya karena karena belum takdirnya aja ya. Bu, kalau keluarnya telur, meskipun keluarnya dari pantat ayam, tetap diambil nggak? Kalau keluarnya kotoran, meskipun keluarnya dari pantat raja, siapa yang mau ngambil? Betul? Yuk. Kok tapi orang tuh betulan salah dia? Kasih tahu atuh. Ada tata caranya, adabnya. Ngapain bikin konten video yang ngajakin orang untuk sama-sama ngebenci dia? Seolah seumur hidup orang itu ngaco melulu. Ya. Jadi, yuk Pasti gimana caranya? Ngaji kita ngubah diri kita jadi kayak gimana sih? Yuk, harus coba pernah mikirin kayak gitu ya. Karena kalau misalkan nggak ngubah diri, yang diubah orang lain, gimana? Jadi tawadu tuh gimana? Karena jadi akhirnya teh ngaji teh demi fokus nyari orang. Tahu di hadis riwayat Imam Ibnu Majah? Saya tahu kalau tidak dianasai di Ibnu Majah ya. Kalau ada orang yang penuntut ilmu, yang dia berniat 3 hal, 1, untuk beradu ilmu, sama-sama dianggap punya ilmu, nggak mau kalah. Menuntut ilmunya bagus ya, tapi untuk sekedar kamu punya gelar itu, saya juga punya gelar, sama-sama ngerasa membanggakan ilmu. 1 ya. Yang kedua, untuk berdebat dengan orang bodoh, untuk nunjukin bahwa aku lebih pintar, aku lebih tahu dalil, kamu kalah debat sama saya. Dan yang ketiga, untuk memalingkan pandangan orang, maksudnya ngumpulin pendengar, ngumpulin fans ya. Jadi ngaji itu untuk wah ceramah nih gelo ya saya teh meni pinter, wah keren banget gitu-gitu ya. Kalau ada orang dengan 3 niatan ngaji seperti itu, maka kata Nabi, finnar, di neraka. Ngeri jangan salah niat. Yang ngejaganya tuh luar biasa ya. Kalau niat salah, akhirnya jadi berlomba-lombanya bukan mencari keburukan masing-masing, tapi sibuk aja nyari kesalahan. Polisi bukan atau dah ya.
Gimana jadi tawadu? Keras hatinya. Emang repotnya gitu ya. Penyakit fisik sama penyakit hati. Penyakit fisik itu, Bu. Penyakit fisik itu parah nggak parah, sembuh nggak sembuh, dari panu sampai kanker, ujung-ujungnya sama. Apa? Mati, betul. Mati. Penyakit fisik, Bu. Dari panu sampai kanker, sehat nggak sehat, sembuh nggak sembuh, parah nggak parah, ujung-ujungnya sama. Apa? Mati. Tapi sambil di dunia sakit, kita diopname, kita diobatin, disuntik, itu ngegugurin dosa-dosa. Meninggal, penyakitnya nggak akan ikut. Misalkan mohon maaf ya, ada orang meninggal dengan tumor segede bola basket di leher. Wafat, dia soleh bertakwa. Penyakitnya ikut nggak? Tahu-tahu tuh di hari akhir, kenapa tuh orang lehernya gede? Nggak ada. Nggak ikut penyakitnya. Ya. Orang meninggal, mohon maaf ya, kelindes kendaraan besar, isi perutnya kemana-mana, hari akhir dibangkitkan utuh, Bu, nggak berantakan perutnya. Walaupun nanti ketika akhirnya naudzubillah tidak jadi orang baik dan masuk neraka, ya hancur lagi, ya. Tapi dibangkitkan utuh. Ya, itu penyakit fisik. Kalau penyakit hati itu bukan maksudnya dikatain orang sakit hati ya, itu sakit hati, Bu. Ini penyakit hati. Ya tadi sombong, angku, dengki, ya, ria, gitu-gitu, ujub, cinta dunia. Maka kalau penyakit hati, kebalikannya, di dunianya nggak kerasa, karena dikagumin orang, dicintai, dipuji-puji orang terus, bahkan kerasa terlena, meninggal, tanggung jawabnya ikut. Contoh, dia sombong, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang membuat kamu layak sombong? Hartamu, titipan dari Allah. Jabatanmu, belum 5 tahun udah tangkap KPK. Hidungmu, cantik, tampan, rupawan. Emang kamu yang bikin wajah kayak begitu? Gak mesen kita pengen punya hidung kayak gimana? Ya. Jadi gak ada yang pantas disombongkan. Nah ini dia. Kalau penyakit tadi bedanya ya, fisik sama hati. Kalau fisik, sambil di dunianya gugurin dosa, meninggal penyakitnya nggak ikut. Kalau penyakit hati, di dunianya nggak kerasa, meninggal efek sampingnya ikut. Maka dari sini aja kita udah bisa jawab, mana yang lebih berbahaya? Sakit kanker atau sakit sombong? Kok tapi gara-gara kanker orang bisa mati kok? Bisa jadi gara-gara kankernya, dosanya lebih bersih daripada yang sehat tapi maksiat. Gak minta kok dia pengen punya kanker. Ada yang orang kena penyakit tuh bawaan, Bu. Gak minta. Tiap hari cuma bisa terkapar sambil zikir, boro-boro berangkat maksiat. Maka surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Repotnya, penyakit fisik itu orang gampang ngaku, Bu. Kalau sakit juga pengen berobat. Aduh, sakit nih, berangkat dia ke dokter. Dan di dokter jujur. Gak mungkin ada orang datang ke dokter, apa gejalanya? Gak mau dokter mah kepo, nanya-nanya wae. Itu gimana? Ya, emang dokternya bisa baca hati orang? Gak bisa. Ya, maka pasti jujur. Iya nih dok, saya kebanyakan makan emping, asam urat. Ya, saya kebanyakan makan rendang, kolesterol. Saya kebanyakan makan beling, udah lumping ya. Ya, maka ngaku nggak dia? Ngaku, iya dok, saya memang pola tidur, pola makan berantakan. Ngaku dia. Keluar duit, rela. Kadang ada yang keluar duit demi sembuh, sembuhnya pun demi bisa maksiat lagi. Naudzubillah. Tapi rela. Coba orang penyakitnya sakit hati, repotnya nggak ngerasa sakit. Jadi jangankan datang berobat nyari orang yang bisa ngobatin. Dokternya ngedatengin juga, misalkan temennya yang punya ilmu agama, tahu-tahu pengen nyadarin kita. Ditraktir itu nggak? Duaan, ditraktir, perut kenyang, nasihatin duaan nggak di hadapan banyak orang. Dengan lembut, saudaraku, kamu tuh nggak boleh kayak gitu, itu namanya sombong.
Siapa yang sombong? Galakan dia. Adau. Ya. Maaf ya meja. Ya. Galakan dia. Dia yang sakit, dia yang pengen diobatin, gratis, nggak ada biaya, dia yang ditraktir, ngambek tapi repot nggak nih penyakitnya? Ya. Ya, tawadu ini datang dari hati yang seperti itu kepada Allah. Ya Allah, ini hambamu. Ada kebaikan pada diriku pasti datang darimu. Kalau Allah berfirman di Quran surat 4 An-Nisa di ayat 79. Berapa? 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Ya, Quran surat 4 An-Nisa ayat 79. Jika ada kebaikan pada diri ini, hidup enak, dapat ya sesuatu yang kita suka, itu datangnya dari Allah. Tapi kalau ada kepahitan, keburukan yang datang pada diri ini, ditipu orang, ditonjok orang, ya disakiti, itu datangnya dari diri sendiri. Allah nggak pernah zolim ke kita. Jadi kita yang ngundang dah. Atau di Quran surat 42 Asy-Syura di ayat 30-nya. Sama seperti itu juga. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jika ada keburukan, musibah datang pada diri kalian, itu diundang oleh tangan kalian sendiri. Faya'fu an katsir. Tapi Allah lebih banyak memaafkan mereka. Kalau dihukum semua langsung, mati semua kita. Mudah bagi Allah matiin siapa aja pas lagi maksiat. Kenapa kita masih pada hidup? Kan nggak mungkin nggak pernah maksiat. Jadi aslinya diundang oleh diri kita sendiri. Makanya salah satu obat terbaik tahu nggak sih apa? Dari semua masalah, tobat. Betul, asli. Ya, nih analoginya kayak gini bu. Bayangin ibu semuanya lagi nyetir mobil ya, udah duduk di bagian nyetir, kacanya kotor penuh sama tanah, gak kelihatan apa-apa, cuman coklat doang aja tanah. Terus ibu nyetir di jalan, berani nggak bu? Panik nggak? Takutnya karena apa? Karena tidak ada jalan rayanya, atau karena tidak kelihatan jalannya? Jalannya ada ya, tapi nggak kelihatan. Berarti takutnya karena tidak kelihatan. Maka berarti caranya gimana? Harus dibersihkan kacanya. Sama. Jadi kalau kita hidup takut, panik, gelisah, karena apa? Karena tidak ada jalan keluar, atau karena jalan keluarnya nggak kelihatan? Jalan keluarnya nggak kelihatan. Gimana tuh biar kelihatan? Bersihin dulu. Yang repot kalau nggak mau dibersihin, atau bahkan bertanya, emang saya dosa apa kok? Selamat, Anda baru dapat dosa yang baru. Ya, ngerasa diri nggak punya dosa, teh dosa, hei. Ya. Imam Ghazali pernah berkata, salah satu dosa besar yang paling tidak terasa adalah ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Amalan apa emang yang kita punya sampai ngerasa aman? Sampai ngerasa ngelayak ke surga? Tiba-tiba ada suara dari langit misalkan, Denis, pengen ke surga? Iya ya Allah. Apa yang membuat kamu layak pengen ke surga? Mau jawab apa kita? Sholat kita. Sholat yang mana? Yang sering lupa rakaat itu. Yang zuhurnya 2:30. Yang asarnya 5:30, nanggung 2 episode lagi. Ya. Yang subuhnya kadang 9:30. Sekalian duha. Udah mau bacanya kuliah kulhu deui. Ya. Sekalinya ganti ina atau ina, lebih pendek atuh, kurang berwibawa ya. Sekalinya sholatnya lama, sujud rakaat ketiga lama, padahal lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri ya? Amalan yang mana tuh? Kita bukan seperti Imam Ahmad bin Hambal yang sholatnya sehari semalam 300 rakaat. Kalau sedang sakit 150 rakaat. Baca di kitab manakibnya ya, yang ditulis oleh putranya Abdullah. Itu kebiasaan beliau. Terus kita tahu kehalangan dosa sendiri, pengen ke surga.
Amalan kurang segitu-gitunya. Tapi Allah pengen gugurin dosanya biar tambah mudah ke surga. Karena amalannya kurang terus gimana? Dikasih fasilitas. Ada yang ngutang galakan yang ngutangnya. Udah ditolong malah dianya yang julid. Udah fasilitas itu mah. Ibunda Asiyah bisa sampai menggapai 1 dari 4 wanita di surganya Allah. Salah satunya kan karena sabar ngadepin suami macam gitu. Firaun. Ya. Kalau mau jujur soleha kok. Mantan ratu. Masa ia cerai gak ada yang mau nikahin lagi? Tapi enggak tuh, ngapain bela-belain. Karena memang amalan sabar itu innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. Hanya orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Makin besar kesabarannya, makin besar pahalanya. Nah ini kan sabarnya ngadepin Firaun, Bu. Nggak ada yang lebih parah. Ya kalau ada ibu yang berkata, entar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun. Bohong ibu. Ya. Karena kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Kalau ada yang lebih parah dari Firaun. Ya. Tapi karena sabar ada ini bismillah. Ya. Jadi kalau sekedar misalkan suami teh naruh anduk masih sembarangan, udah tahu basah ditaruh di kasur. Naruh gunting teh nggak ditaruh di laci lagi, jadi waktu pengen dicari teh susah. Udah tahu pakai AC, pintu dibiarin kebuka. Pak, kalau ambil baju teh atasnya angkat dulu, jadi we berantakan semua. Ikut gergetan kan? Ya. Maka udahlah itu mah fasilitas. Selagi dia sholat 5 waktu masih, ke anak-anak sayang, nyembah selain Allah enggak. Udah we, ya. Tapi kan enak kalau suami kita seperti Rasulullah kok. Hai kamu Khadijah bukan? Ya. Lucu ya ibu-ibu ini Masya Allah. Jadi kayak gitu ya. Bismillah. Nggak ada yang sia-sia, tapi bismillah. Datangnya tadi ya. Kita masih mikir apa nih tujuan kita ngaji. Hasilnya apa? Ngaji yang paling sukses itu adalah yang pulang dari sini tambah dekat sama Allah. Bukan yang langsung hafal semua hadis dan ayat yang dibacakan di dalamnya. Bagus sih itu juga. Tapi kalau yang paling lebih baik dari itu semua adalah yang pulang dari sini tambah banyak sujudnya. Jadi ngaji yang berhasil teh seperti itu, bukan yang berhasil selfie dengan yang bicara. Ya. Bu, kalau betulan niatnya ngaji, mau siapapun yang bicara, bahkan kalau yang ceramahnya nggak jadi datang, tetap jadi pahala nggak? Tetap. Tapi kalau niatnya pengen selfie dengan yang bicara, ketahuilah yang diajak selfie itu nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Jadi kalau ada yang ceramah, tadi doain Bu. Ya Allah, ini engkong ngomong wae di depan. Mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang, tapi juga mengamalkan apa yang dia sampaikan. Doain, saya teh perlu doa dari ibu-ibu ya. Doain jangan Bu. Beneran. Habis sholat doain Koko ya. Ya Allah, mudah-mudahan si Koko ini husnul khotimah gitu ya. Kita semua ya husnul khotimah. Bismillah. Ya? Oh iya Bu, ibu-ibu husnul khotimah semuanya ya. Tapi kan doanya lebih mustajab doa ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu lebih banyak yang terzolimi katanya. Kalau terzolimi kan doanya lebih mudah dikabul. Insya Allah ya. Jadi gitu ya. Insya Allah. Jadi jangan ngambek wae Bu hidup teh ya. Bangun tidur ngambek. Badan teh remuk. Bohong. Coba badan remuk betulan. Bisa bangun? Hiperbola gitu. Keluar kamar lapar, nanya si Bibi, "Bi, ada sarapan apa, Bi?" "Nasi kuning, Bu." "Nasi kuning yang di depan." Pucet. Ngehina aja kerjaannya. Ya, tapi pelan-pelan dia cemilin abis, nyebelin. Ya Allah, berangkat kerja ngambek lagi, macet banget sih ini daerah Tangerang sekarang. Di luar negeri nggak ada nih macet kayak begini.
Padahal keluar negeri belum pernah. Lihat di Google paling. Ngambek. Nyampe kantor berisik, kesel lagi. Bisa pada diem gak sih? Kepala saya tuh pecah, tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah di kantor. Repot, darahnya di mana-mana, harus dipel. Nanti namanya ganti kira, ibu ambek sejati. Ambek wae. Terus perlu validasi kadang-kadang. Nggak ada angin, nggak apa-apa, ngelihat sajadah, gambar Ka'bah. Saya sholatnya waktu itu belah sini nih, nggak ada yang nanya. Tiba-tiba pengumuman nih ibu, pengen ngasih tahu itu kemana? Tuh ada gambar Ka'bah tuh. Ya. Alhamdulillah. Jalan-jalan dampingin anaknya ke kebun binatang, ngelihat gajah. Gajah lucu ya kayak lambang ITB. Ibu tahu nggak suami saya lulusan ITB tahu? Jadi info ya. Jangan suka info bu kalau nggak ditanya teh bu ya. Lihat ucingnya kayak singa, lucu ya jadi inget tuh jalan-jalan di Singapura nggak nyambung, udah terserah lah. Jangan tuh. Didengarnya enak atau enak? Sering dengar yang kayak gitu? Kedengaran jelas suaranya? Ya iyalah orang suara sendiri ya nggak? Ibu jangan ngambek wae ya. Hidup tuh enak tahu, apalagi punya iman. Saya ibadah. Tapi kok jadi orang baik mah suka dijahatin katanya. Jangan terlalu baik nanti kamu dimanfaatin. Ada yang sepakat dengan pernyataan itu? Kan kita berbuat baiknya bukan supaya dia suka, ya, supaya Allah suka, weh. Anggaplah dia suka atau tidak, yang penting Allah suka, tetap selamat kita. Tenang, weh, udah Bismillah, ya. Jadi nggak gampang ngambek. Kalau udah nolong orang, terus ternyata dia nggak balas budi kita ngambek, pertanyaan itu niat berbuat baiknya karena apa? Ya. Ada orang rajin ibadah, tidak ada orang tidak rajin ibadah. Itu juga pertanyaan. Emang kita beribadahnya karena apa? Dan selagi niatnya tidak ikhlas lillahi ta'ala, sulit. Jadi bahagia, jadi tawadu. Jangankan kebahagia lah, diterima sama Allah juga enggak. Karena satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya Allah. Terus kita beribadah bukan untuk Allah. Kan repot. Ya. Sholat karena lagi ada calon mertua. Ya kan. Yang bisa ngasih pahala Allah, bukan calon mertua, ya. Jadi kita hamba Allah atau hamba dunia? Allah. Karena kalau hamba dunia, cirinya 3. 1, selalu takut dengan yang belum terjadi. Telepon bu. 2, yang 1 selalu takut dengan yang belum terjadi. Yang kedua, selalu menyesali yang sudah terjadi. Yang ketiga, GTA, galau tiada akhir. Cialah. Ulangi, 1, selalu takut dengan yang belum terjadi. Wah ini capek bu. Kok gimana ya? Saya udah mau pensiun, uang pangkal anak-anak gimana? Bentar lagi pensiun, 5 menit lagi bu. Ya enggak sih, 5 tahun lagi. Atuh bu, 5 tahun bu. Ya, mikirin boleh, tapi kalau sampai jadi panikan nggak jelas, seolah kita nggak punya Allah, ini jangan ya. Dari 100, ini kata psikolog, dari 100% hal yang kita takutin, yang benar-benar kejadian itu cuma 15% tahu. Jadi rugi nggak? Udah panik duluan, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau tidur, besoknya tipes, padahal kejadian juga nggak. Rugi nggak? Rugi. Rugi? Rugi. Jangan ya. Saya pengen tanya boleh? Punten ya. Di sini adakah janda yang ditinggal wafat suaminya? Ya tenang bu, saya bukan pengen nafkahin bu, tenang ya. Banyak. Sudah berapa tahun ibu? Tadi maaf, ada yang angkat tangan? 5 tahun. Ada yang sudah lebih dari 5 tahun? Berapa? 19 tahun. Ada yang di atas 19? 30 tahun. Kita ambil kasus yang ibu ini ya. Sila.
Bu, saya boleh tanya ya. Ibu 30 tahun terakhir ini hidup, Bu? Oh iya, kakinya napak ya. Ya. Saya tanya lagi, Bu ya. Ibu 30 tahun terakhir ini makan? Makan. Ibu terakhir kali makan kapan? 30 tahun lalu? Tadi pagi. Ibu tiap hari makan, Bu. Masya Allah. Anak ada, Bu? Sekolah selesai semua? Udah pada kerja? Ada yang udah kerja. Di rumah punya lemari, Bu? Punya. Ada bajunya nggak, Bu? Satu. Banyak. Ternyata benar rezeki itu nggak dari suami, tapi dari pencipta suaminya. Kalau rezeki dari suami, gimana itu? 30 tahun bertahan hidup sambil biayain anak dan harus makan berkali-kali setiap hari. Tuh, tenang aja. Ibu tahu di surat Al-Kahfi, waktu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir di ayat 60 sampai ayat 82. Kan ada 3 perbuatan Nabi Khidir yang diprotes sama Nabi Musa, ya kan? Ada perahu mau dipakai malah dibolongin. Ada anak kecil malah dibunuh. Sama mereka nyampe di suatu kota minta dijamu, nggak ada yang ngejamu. Pas mau ninggalin kotanya, ada rumah 2 anak yatim mau roboh. Dibangun ulang sama Nabi Musa sama Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, harusnya kita layak dijamu nih gara-gara kebaikan ini. Akhirnya dikasih tahu alasannya kan? Ayat yang ketiga, yang terakhir. Di ayat 82-nya. Bahwa Allah, ini adalah kehendak Tuhanmu, dan alasannya adalah karena wakana abuhuma soleh, karena ayahnya soleh. Tapi kalau dari tafsir Al-Azhar yang Buya Hamka, beliau menyebutkan orang tuanya soleh. Izin, Bu ya, kita bangun rumah, yang bangun siapa? Tukang. 2 anak yatim, rumahnya mau roboh, Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Karena apa? Karena orang tuanya soleh. Bahkan tidak diceritakan, saya baca tafsirnya, saya tidak mendapati ada kisah yang menyebutkan anaknya juga soleh. Bahkan ada tafsir yang lain yang menyebutkan bahwa yang soleh bukan ayah kandungnya, tapi ayahnya punya ayah, 7 turunan. Jadi kalau ada orang suka bercanda kaya 7 turunan, bisa jadi dari tafsir ayat itu. Tapi tolong lihat pelajarannya. Apa sih andil kita buat anak-anak ini? Apa kita ingin kaki dan tangannya? Enggak. Nyiptain alisnya pun tidak. Jangankan bikin orang, kita gambar orang aja jelek, Bu, petot, gak bisa. Ya. Tapi ketika kita sudah menjadi hamba, jadi orang tua yang diridhoi oleh pencipta anak, ya anak kita punya Allah. Tugas kita melayakkan diri kita di hadapannya. Lihatlah ketika akhirnya orang tuanya wafat, anaknya masih kecil, rumahnya mau roboh. Allah utus 2 orang nabi untuk membangun kembali rumahnya. Karena satu alasan, orang tuanya soleh. Jangan kira kesalahan kita itu tidak berdampak. Dan juga jangan kira kemaksiatan kita tidak akan berdampak. Karena kadang, Bu, kita nggak kasihan sama diri sendiri. Buktinya apa? Kita maksiat. Kita kalau lagi maksiat kan berarti lagi jahatin diri sendiri, betul ya? Kalau kita maksiat yang rugi Allah atau kita? Kita. Satu dunia maksiat semuanya, Allah berhenti nggak jadi Tuhan? Tetap jadi Tuhan. Cuman karena kita kadang nggak sayang sama diri kita sendiri, mau nggak mau ada orang yang akhirnya disadarkan lewat anaknya yang sakit. Punten, ada orang yang kalah judi online, dia kalah berkali-kali masih terus main, dia baru berhenti ketika ngelihat putrinya kelaparan gak bisa dia nafkahin. Apakah karena Allah benci sama putrinya? Enggak. Cuman kadang kita gak sayang sama diri kita sendiri, makanya maksiat. Ya. Ya. Kita lihat lagi, luruskan niat ngaji kita tujuannya untuk apa. Bismillah. Mudah-mudahan mengubah kita jadi baik. Karena tawadu itu hasil efek samping dari ngaji yang benar, ibadah yang benar. Kalaupun ada yang berkata itu akhlak, apa bedanya adab sama akhlak? Adab itu didapat, akhlak itu didapat dari ibadah. Ya, ulangi. Adab itu didapat dari belajar, akhlak itu didapat dari ibadah.
Makanya ada kitab-kitab adab bisa dipelajari. Bahkan yang di luar Islam juga ada adab tata cara makan, ya. Yang kalau di meja orang kaya gitu tuh, Bu, ada susunan garpunya, ada susunan sendoknya, itu kan ada tata caranya, ada adabnya. Celemeknya taruh mana, pakai tisunya, Bu. Pakai tisunya, Bu. Cara makainya harus begini nih, Bu. Ini dilipat. Terus gini. Itu tata cara adab cara Eropa. Kita makan ya. Tapi bisa dipelajari nggak? Bisa, itulah adab. Adab itu bisa dipelajari. Ya. Akhlak datangnya dari ibadah. Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sholatnya benar, ibadahnya benar, akan membuat kita tercegah gak mau berbuat keji dan munkar. Fahsyai wal munkar. Fahsya itu dosa yang diundang dari syahwat. Munkar itu perbuatan dosa yang datang dari perut, nyolong, lapar soalnya, nyolong. Fahsya, dosa-dosa syahwat, perzinahan, perselingkuhan, LGBT. Alhamdulillah ya. Yang LGBT itu mungkin lupa kalau luhur kita itu Adam dan Hawa, bukan Asep. Ya. Maaf ya kalau suaminya namanya Asep, maaf ya, Bu. Ya, Asep teh kalau dari bahasa Sunda teh dari kata kasep dah aslinya. Ya. Tahu kasep? Ya. Ganteng ya. Kalau bahasa Jawa kasep beda lagi ya bahasa Jawa. Ya. Sama kayak atos. Ya gitu ya. Wallahu alam bisawab, segitu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Kita kembalikan dulu ke Ustazah MC kita untuk masuk ke selanjutnya. Habis ini apa, Bu? Tanya jawab atau foto-foto? Nggak boleh dua-duanya ya. Pilih salah satu ya. Yuk silakan. Saya sudah mulai kedinginan ini. Tukar ya, tukar.